Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Untuk nomor 21 ya. Nomor 21, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Menjaga hubungan baik dengan orang. 2. Menduga hal yang baik terhadap sesuatu. 3. Menghargai orang lain yang berbeda pendapat dan pendirian. 4. Merasakan keadaan yang dialami orang lain. Pernyataan di atas yang menunjukkan pengertian berprasangka baik adalah yang paling tepat, yaitu adalah nomor, kita analisis dulu. Nomor 1, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Betul apa salah? Ya, kurang tepat ya. Kemudian menduga hal yang baik terhadap sesuatu. Nah, ini yang paling tepat. Berprasangka yaitu menduga, ya. Menduga sesuatu dengan baik. Ya, berarti jawabannya yaitu B, 2. Nomor 22. Perhatikan contoh perbuatan berikut. 1. Andi suka menunda pekerjaan jika diperintah ayahnya. 2. Indra rajin membantu ibunya mencuci piring. 3. Bowo tidak suka jika diperintah bersih-bersih kamar. 4. Dodi selalu taat jika diperintah ayahnya pergi ke sawah. Dari beberapa perbuatan tersebut yang bukan menunjukkan perilaku patuh kepada orang tua ditujukan oleh nomor yang bukan, ya. Yang bukan berarti yang salah atau yang tidak berperilaku patuh. 1. Andi suka menunda pekerjaan. Dan yang nomor 3, Bowo tidak suka jika diperintah bersih-bersih kamar. Berarti yang paling tepat yaitu nomor 1 dan 3. Kemudian kita lanjutkan nomor 23. Nomor 1, mendengarkan cerita teman. 2. Tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. 3. Menghormati pendapat teman yang berbeda dengan kita. 4. Kamila selalu yakin kepada teman sebangkunya bahwa ia tidak akan menyontek jawabannya. 5. Tidak membuat keributan saat pelajaran sedang berlangsung karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Pernyataan di atas yang merupakan contoh berbaik sangka ditujukan pada nomor yang berbaik sangka atau berprasangka baik seperti tadi atau menduga yang baik-baik. Yang paling tepat yaitu 2. Tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Dan nomor 4, Kamila selalu yakin kepada teman sebangkunya bahwa dia tidak akan menyontek jawabannya. Jawabannya yang paling tepat yaitu C, 2 dan 4. Nomor 24. Samsul dan Michael sudah berteman dari mereka sekolah di taman kanak-kanak. Kebetulan tempat tinggal mereka juga berdekatan. Pada saat mereka berdua bermain bersama, terdengar suara adzan asar. Sikap yang sebaiknya dilakukan Samsul dan Michael adalah A. Samsul tetap bermain bersama Michael demi kebersamaan. B. Michael ikut Samsul melaksanakan sholat asar demi kebersamaan. C. Michael tetap mengajak Samsul bermain karena permainannya sangat seru. Ataukah D. Samsul menyampaikan kepada Michael untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat yaitu D. Nah, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang berhubungan dengan sikap toleransi, ya, yaitu sikap saling menghargai sesama teman yang berbeda agama. Kemudian nomor 25, berikut ini yang termasuk perilaku simpati dalam kehidupan sehari-hari kecuali, ya, kecuali itu berarti yang tidak simpati. Contoh A. Pak Dayat pergi takziah ke rumah tetangganya yang meninggal dunia. B.
Ani dan teman-temannya mengumpulkan dana untuk disumbangkan kepada korban bencana banjir di Kecamatan Welahan. C. Tino memberikan salam kepada gurunya ketika bertemu di jalan. Dan D. Burina menjenguk saudaranya yang sedang sakit di rumah sakit. Nah, mana yang bukan termasuk perilaku simpati? Ya, jawaban yang paling tepat yaitu C. Tino memberikan salam kepada gurunya ketika bertemu di jalan. Ini termasuk contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Kemudian nomor 26. Perhatikan kisah di bawah ini. 1. Nabi yang dibakar dalam api membara tidak terbakar sama sekali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Nabi yang mampu menurunkan makanan dari langit atas izin Allah. 3. Nabi yang sangat sabar dan tidak putus asa dalam berdoa kepada Allah meski belum dikaruniai anak selama puluhan tahun. 4. Nabi yang berada di dalam kegelapan perut ikan paus dan berzikir memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi di atas yang merupakan kisah Nabi Yunus alaihissalam ditujukan pada nomor Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus itu yang paling tepat ditujukan pada nomor 4, yaitu Nabi yang berada di dalam kegelapan perut ikan paus dan berzikir memohon ampun kepada Allah. Ya, jawabannya yaitu 4D. Kemudian kita analisis ya satu persatu. Nomor 1, Nabi yang dibakar dalam api membara tetapi tidak terbakar, yaitu Nabi Ibrahim. 2. Nabi yang mampu menurunkan makanan, yaitu Nabi Isa. 3. Nabi yang sangat sabar dan tidak putus asa dalam berdoa kepada Allah meski belum dikaruniai anak, yaitu Nabi Zakaria. Jadi yang paling tepat yaitu D, nomor 4. Nomor 27. Kita langsung ke soalnya ya. Berdasarkan pernyataan di atas yang sesuai dengan keteladanan Nabi Yunus. Nabi Yunus tadi yang yaitu yang dimakan ikan atau berada dalam kegelapan perut ikan. Nah, dalam kisah keteladanannya Nabi Yunus itu termasuk Nabi yang sangat sabar, ya kan? Nah, ini mana pernyataannya sesuai? Kita analisis satu persatu. Nomor 1. Amel telah menghilangkan pensil milik Hasan. Amel mengatakan kepada Hasan bahwa semua yang terjadi adalah takdir. Ini kurang tepat ya. Kemudian nomor 2. Hendy setiap hari rajin menolong ibunya membersihkan rumah. Suatu hari ia lupa membersihkan ruang tamu sehingga ia dimarahi oleh ibunya. Atas kejadian itu ia meminta maaf pada ibunya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, ini jawabannya bisa jadi karena berhubungan dengan Nabi Yunus yang meminta maaf dan memohon ampun kepada Allah karena telah meninggalkan kaumnya. Kemudian nomor 3, Ridho telah mengerjakan PR akan tetapi ia lupa tidak mengerjakan satu nomor sehingga ia dimarahi gurunya yang beranggapan bahwa hal itu wajar. Nah, dia tidak meminta maaf, jadi kurang tepat. Nomor 4, setelah mengikuti lomba adzan dan iqamah, ternyata hasil yang dicapai Iqbal tidak sesuai dengan harapannya. Ia merasa gagal dan menyesal atas apa yang terjadi. Ia menyesal dan berniat akan lebih serius untuk mempersiapkan lomba adzan dan iqamah yang akan datang. Nah, ini termasuk contoh keteladanan dari Nabi Yunus karena Nabi Yunus selalu bersikap pantang menyerah dan akan memperbaiki dirinya untuk berdakwah kepada kaumnya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu nomor 2 dan 4, yaitu D. Nomor 28, perhatikan kisah di bawah ini. Kita langsung ke pertanyaannya. Dari pernyataan di atas yang sesuai dengan keteladanan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yaitu Nabi yang selalu sabar karena belum memiliki keturunan sampai usia lanjut atau usia senja. Nah, keteladanan dari Nabi Zakaria diantaranya yaitu sikap sabar dan tabah menghadapi cobaan.
dan pantang menyerah dalam melakukan suatu hal, yaitu tetap selalu berdoa kepada Allah. Kita cari mana yang termasuk keteladanan dari sikap Nabi Zakaria. A. Raffi terinfeksi virus COVID-19 saat sedang pergi ke luar kota, akan tetapi ia tetap sabar dan memohon kepada Allah sehingga diberi kesembuhan serta kesehatan. Nah, ini termasuk sikap sabar, ya. Kemudian B. Salsabila menjenguk temannya yang sakit, ia melakukan hal tersebut karena terdorong rasa simpati, merasa kasihan kepada teman sekelasnya. Ini kurang tepat ya untuk keteladanan Nabi Zakaria. C. Ahmad sering dimintai penjelasan temannya yang kurang paham dengan materi yang disampaikan oleh guru. Karena seringnya bertanya, Syukron merasa bosan sehingga tidak mau lagi menolong temannya. Akhirnya ia sadar dan minta maaf kepada temannya. Ini juga kurang tepat. Yang D, karena sering diejek, Randy merasa sakit hati pada Reha. Keesokan harinya, Reha meminta maaf pada Randy karena sering mengejeknya. Yang paling tepat yaitu yang A, yaitu tentang kesabaran. Jadi jawabannya adalah A, 1. Nomor 29. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang sesuai dengan keteladanan Nabi Zakaria adalah, ini hampir sama dengan soal tadi, yaitu tentang Nabi Zakaria, yaitu tentang kesabaran. 1. Berani membela kebenaran meskipun rintangannya begitu berat. Kemudian 2, kita harus berusaha berdoa dengan sungguh-sungguh agar apa yang kita inginkan tercapai. 3, jika diberi amalan kita harus bertanggung jawab dan menjaganya dengan sepenuh hati. 4, saling tolong-menolong dalam menjalani kehidupan. Yang paling tepat yaitu adalah nomor 2, yaitu jawabannya C. Kemudian 30. Perhatikan kisah Nabi di bawah ini. Kita langsung ke soalnya ya. Dari beberapa kisah di atas yang menunjukkan kisah Nabi Yahya alaihissalam adalah, kita cari yang mana yang sesuai dengan kisah Nabi Yahya. Ya, kita analisis satu persatu. Nomor 1, beliau khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka dengan penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka. Nah, nomor 1 ini yaitu kisah dari Nabi Harun. Nomor 2, pengharapan panjangnya untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Beliau yang taat beribadah terus berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah, sehingga akhirnya membuahkan hasil. Suatu saat Allah mengabulkan doanya sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Nah, ini kisah Nabi Zakaria. 3, beliau adalah utusan Allah dan diberi kitab suci Injil. Mereka menyampaikan ajaran tauhid. Beliau mendapat penolakan Bani Israel tetapi tetap gigih menyampaikannya. Ini adalah kisah dari Nabi Isa. Nomor 4, beliau terkenal dengan seorang nabi yang teguh pendirian dalam berdakwah. Sebagai contoh, beliau tetap menyampaikan larangan Allah kepada Raja Herodes yang ingin mengawini anak tirinya, Herodia. Beliau tidak menghiraukan ancaman raja demi untuk menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Nah, ini termasuk kisah dari Nabi Yahya. Berarti jawaban yang paling tepat yaitu 4, yaitu D, 4. 31, perhatikan cerita berikut. Saat terjadi bencana alam, tanah longsor, rumah Pak Jaya mengalami kerusakan parah, akan tetapi ia tetap sabar dan tabah dalam menghadapi musibah tersebut. Kita langsung ke soalnya ya. Dari beberapa kisah di atas yang menunjukkan kisah Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya yaitu Nabi yang selalu dicari orang atau dibutuhkan orang dengan nasihat-nasihatnya. Nah, maka yang mana yang termasuk cerita atau kisah dari Nabi Yahya? 1, saat terjadi bencana alam tanah longsor, Bapak Jaya mengalami kerusakan parah, akan tetapi ia tetap sabar dan tabah menghadapi musibah. Nah, ini kurang tepat karena ini kata kuncinya yaitu sabar dan tabah. Ini bisa jadi cerita dari Nabi Zakaria. 2, sebagai pemilik hotel terkenal di Jepara, Afan tidak mau dan tidak pernah mengizinkan perbuatan maksiat sedikit pun terjadi di lingkungan hotel miliknya. Nah, ini bisa jadi karena bagaimana
seperti kisah Nabi Yahya dalam menghadapi Raja Herodes ya. Kemudian 3, pada saat pandemi Covid, dia selalu berdoa memohon agar dijauhkan dari virus serta pandemi. Nah, ini salah satu kata kuncinya yaitu berdoa dan memohon. Nah, ini termasuk meminta, mungkin kurang tepat. 4, sebagai seorang hakim zaki, tidak pernah tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ia selalu memperhatikan data dan fakta yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, yang paling tepat yaitu nomor 2. Karena seperti kisah Nabi Yahya yang selalu menentang Raja Herodes yang kejam. Kemudian nomor 32. Dari beberapa nama sahabat di atas yang merupakan pengikut Nabi Isa yang berkhianat adalah nomor berapa? Pengikut Nabi Isa yang berkhianat itu namanya Yahuda atau Yudas Iskariot. Berarti jawabannya jelas nomor 4 yaitu D. 33. Perhatikan kisah-kisah berikut. Kita langsung ke soalnya. Dari beberapa kisah di atas yang menunjukkan kisah Nabi Yahya. Ya, kita belajar Nabi Yahya lagi. Nah, kita langsung analisis ke pernyataannya. 1. Beliau adalah orang yang terkenal pemberani dan tegas dalam mengambil keputusan, menegakkan kebenaran meski harus menentang seorang penguasa dan tidak pernah takut apabila dihina. Nah, ini termasuk cerita dari Nabi Yahya, yaitu menentang seorang penguasa yaitu Raja Herodes. Berarti jawabannya nomor 1 yaitu A. Mohon maaf, nomor 1 yaitu D. 34. Pada suatu ketika Nabi Isa didatangi oleh 2 orang yang memiliki penyakit yaitu tunanetra dan kusta. Nabi Isa kemudian berdoa dan meminta kepada Allah agar diberikan mukjizat. Berkat izin Allah, orang buta sejak lahir tersebut dapat melihat kembali. Begitupun dengan orang yang menderita penyakit kusta. Penyakitnya sirna, tidak ada sedikit pun bekas-bekas penyakit yang nampak menjijikan seperti di tubuhnya sebelumnya. Berdasarkan kisah Nabi Isa di atas, yang merupakan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Tidak mengembalikan buku perpustakaan tepat waktu. Hal ini dia lakukan karena ia tidak ingin merugikan siapapun. Ini kurang tepat ya, karena ini termasuk contoh penerapan Nabi Isa yang membantu orang. Kemudian B. Rania terinfeksi COVID-19 yang selalu berdoa dan mohon agar disembuhkan dari virus tersebut. Atas izin Allah, Rania kembali pulih dan sembuh dari penyakitnya. Nah, ini termasuk contoh dari cerita atau keteladanan dari Nabi Isa. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. 35. Di antara pernyataan kisah di atas yang menunjukkan kisah Ashabul Kahfi. 1. Diberi penyakit oleh Allah bertahun-tahun, tetap bersabar. Ini ceritanya Nabi Ayub. 2. Pemuda yang mengejar dan mengancam Nabi Muhammad. Salah. Umat yang berdurhaka kepada Allah dan mendapatkan azab. Bukan. Nah, 7 pemuda yang tertidur di gua selama 309 tahun. Nah, ini kisah Ashabul Kahfi. Jadi, jelas jawabannya yaitu nomor 4, D. Kemudian, kita lanjutkan Romawi 2, yaitu uraian, soal-soal uraian. Nomor 36, perhatikan penggalan ayat surat Al-Maidah ayat 3 berikut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jelaskan isi pokok yang terkandung dalam potongan ayat di atas. Nah, ayat ini mengandung isi pokok atau kandungan pokok dari ayat ini. Yang pertama yaitu tentang agama Allah yang diridhai, yaitu agama Islam yang diridhai oleh Allah. Nah, seperti itu. Kemudian Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Nah, itu beberapa kandungan dari potongan ayat tersebut. Nomor 37.
Semua harta yang dimiliki manusia adalah pemberian Allah. Pak Danu orang yang kaya, tetapi ia enggan mengeluarkan zakat mal. Sedangkan Pak Fikri yang hanya seorang pedagang cilok keliling selalu membayar zakat mal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ia yakin Allah akan menjaganya dari siksa api neraka. Sebutkan 3 hikmah zakat yang kamu ketahui. Ya, 3 hikmah zakat diantaranya yaitu dapat menguatkan atau mempererat ukhuwah Islamiyah, kemudian dapat menolong antar sesama muslim, kemudian dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat membersihkan harta, dapat membersihkan jiwa dan lain sebagainya ya. Tapi tidak dipungkiri nanti soalnya bisa jadi hikmah tentang sedekah juga ya. Nomor 38, meskipun yatim piatu dan masih kecil hari-hari Nabi Muhammad dilalui dengan sabar dan mandiri. Bentuk sikap mandiri beliau adalah mau bekerja membantu menggembala kambing pamannya dan juga kambing milik masyarakat. Hasil membantu menggembala kambing penduduk dipergunakan untuk membantu pamannya. Sebutkan 2 contoh meneladani sikap mandiri Nabi Muhammad di lingkungan keluarga atau rumah. Ya, kata kuncinya di sini adalah contoh meneladani sikap mandiri Nabi Muhammad. Berarti bukan sikapnya Nabi Muhammad, tapi bagaimana cara kita meneladani sikap mandiri Nabi Muhammad. Di mana? Di keluarga, di lingkungan keluarga maupun di rumah. Nah, contohnya di rumah yaitu kita merapikan tempat tidur sendiri, kita makan atau mengambil makanan sendiri. Nah, itu beberapa contoh sikap mandiri atau sikap kita di lingkungan keluarga ataupun rumah. Nomor 39, beriman kepada qada dan qadar hukumnya wajib bagi setiap mukmin. Beriman kepada qada dan qadar juga merupakan rukun iman yang ke-6. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Dari orang yang di atas, sebutkan 3 perilaku iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga termasuk perilaku kita, ya. Bagaimana cara kita berperilaku jika kita sudah beriman kepada qada dan qadar. Bukan contohnya ya, tapi bukan contoh qada dan qadarnya, tapi bagaimana perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diantaranya yaitu kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita rajin beribadah, memperbanyak amal, memperbanyak sedekah, kemudian kita selalu melaksanakan atau berbuat kebaikan. Nah, itu beberapa contoh perilaku kita kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nomor 40, yaitu nomor yang terakhir. Ashabul Kahfi adalah 7 orang pemuda yang mendapatkan petunjuk dan beriman kepada Allah. Mereka menyelamatkan diri dari kekejaman Raja Daqyanus yang memaksa mereka untuk menyembahnya dan menyembah berhala-berhala yang ada di lingkungan istananya. Mereka melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua selama 309 tahun. Dan hanya dengan pertolongan Allah mereka masih dalam keadaan hidup. Sebutkan 2 sikap keteladanan Ashabul Kahfi yang perlu kita teladani. Nah, ini juga bagaimana sikap-sikap keteladanan Ashabul Kahfi. Bukan apa yang dilakukan Ashabul Kahfi, tapi sikapnya, ya. Yang pertama yaitu kita harus sikap pantang menyerah, ya kan? Pantang menyerah Ashabul Kahfi dalam memerangi atau menyelamatkan diri dan juga menjaga keimanannya. Kemudian yang kedua yaitu selalu memohon pertolongan kepada Allah. Nah, itu diantara contoh-contoh sikap keteladanan Ashabul Kahfi yang perlu kita teladani. Nah, demikian pembahasan tryout 1 dari Ibu Nikmah. Semoga bermanfaat bagi kalian. Nah, kalau kalian atau jika kalian membutuhkan bantuan atau ada beberapa yang belum kalian pahami, kalian bisa hubungi Bu Nikmah, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.